Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu. Anda, Ibu semuanya. Alhamdulillah Bu. sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Sehat, Bu. Udah pada makan? Udah, Belum, Bu. Bu. Tapi tadi Belum, dikit, Bu. Bu. Keburu ketemu pergi berangkat sekolah. Kalau untuk kita mau lebih konsentrasi lagi, sarapan itu hal yang penting. Karena kenapa? Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, pikiran yang kokoh, dan konsentrasi yang lebih terfokus. Berarti besok kita akan makan pagi ya. Kita sarapan dulu besok ya, Nak. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, pada hari ini kita bertemu lagi. Jumat yang ceria. Hari ini Ibu ingin masuk untuk menindaklanjuti dari kegiatan kita minggu kemarinnya. Namun sebelumnya, untuk memulai kegiatan kita agar berjalan lebih baik ke depannya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doanya? Ya, Saya aja, Bu. Oke, Saya, silakan Bu. sama si ganteng Baik. itu. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih, Bu. Sama-sama, Nak. Jadi semoga kita harapkan dengan berdoa tadi, apapun ilmu yang nantinya diberikan, itu menjadi berkah untuk kita bersama. Baik untuk Ibu maupun untuk Ananda semuanya. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semuanya? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Oke, keren. Alhamdulillah. Baiklah, Nak. Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya agar lebih menarik materi Ibu, yaitunya tentang perencanaan karir setelah tamat SMK. Jadi setelah tamat SMK ini kita nggak lagi tentang berleha-leha, tetapi adalah ujung dan pangkal ujung sekolah yang rutin, tetapi pangkal bagi awal kita dalam memilih arah kemana kita nantinya. Dan ini sangat menentukan mungkin untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan untuk kehidupan dewasa sampai tua kalian nantinya. Makanya sebaik-baiknya perencanaan adalah dengan merencanakannya sedini mungkin. Namun sebelumnya Ibu mau mengadakan ice breaking dulu. Yang di sini adalah gajah semut. Modal permainannya adalah, jadi Oke, ketika Bu. Ibu sebutkan gajah besar. Oh, besar. Besarnya gini, Bu. Besarnya gini. Semut kecil. Oke. 1, 2, 3, gajah. Besar. Besar. Kecil. Kecil. Gajah semut. Kecil, Besar. besar. Kecil. Semut gajah. Kecil. Kecil, besar. Sarvina Rahmi sepertinya kurang konsen nih. Yuk kita persilakan Sarvina Rahmi untuk menyanyikan salah satu lagu favorit galaunya. Refnya aja ya. Astaga. Refnya aja, Bu. Iya. So I say a little prayer. Sama-sama ya. I hope my dream will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Oke, Bu. Untuk Rahminya. Terima kasih Rahmi sudah memberikan suasana yang semakin hidup pada pagi hari ini. Bisa kita lanjutkan, Nak? Bagus, Ya, bisa, Bu. Bu. Lanjut, Bu. Oke, jadi adapun alasan Ibu memberikan materi kali ini adalah setelah Ibu melakukan AUM yang pada waktu itu kita laksanakan 13 September 2022 didapatkan kondisi yang sangat urgen untuk kita bahas di sini adalah tentang karir dan pekerjaan. Satu lagi itu adalah hubungan muda-mudi. Nah, ini yang menjadi sangat-sangat urgennya. Kenapa sangat urgen? Karena hampir dari sekian banyak item itu 30% menduduki masalah tentang karir dan pekerjaan. Di mana berarti di sini kita dilanda dengan kebingungan karir apa sih yang cocok untuk kita, pekerjaan apa sih yang cocok untuk kita setelah kita tamat SLTA ininya. Yaitunya di SMK. Oke. Selanjutnya yaitu adapun tujuannya dari tadi dasarnya, sekarang tujuannya itu Ibu mengharapkan Ananda dapat menyebutkan penyebab seseorang itu tidak mendapatkan pekerjaan itu apa. Kemudian selanjutnya, akibat jika dia tidak bekerja itu
gimana? Apa sih hubungannya dengan ekonominya? Apa sih hubungannya dengan sosialnya? Apa sih hubungan dengan dirinya, politik, dan keamanan? Ya, Nak? Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita dapat menganalisis, nah setelah tamat SMK ini, karir-karir apa sih yang bisa kita capai gitu. Dan itu haruslah kita merencanakannya dari kelas 10 ini, karena masih ada 3 tahun ke depan ya, Nak. Kemudian setelah kita rencanakan, otomatisnya itulah hal-hal yang akan kita kerjakan, yaitunya langkah-langkahnya dalam baik itu mencapai karir ataupun studi lanjutnya. Jadi itu sesuai dengan quotes Ibu hari ini adalah, Nak, jika kita gagal merencanakan, itu sama dengan kita merencanakan kegagalan. Artinya apa? Kita tidak punya plan, berarti nanti kita hanya akan memilih pilihan yang tersisa. Sementara orang sekarang, nah, jika dia gagal di plan A, dia harus melanjutkan dengan plan B. Jika dia gagal di plan B, dia harus punya lagi plan C. Sebegitunya kita harus merencanakan kehidupan ke depannya. Karena bahkan sesuai pemerintah aja ya, Nak, keluarga berencana katanya. Berarti gimana pun kita harus merencanakan. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, sekarang hidup itu ada pilihan, ada yang menikah, kuliah, kerja, pengangguran. Siapa yang ingin bekerja? Angkat tangannya. Oke, Ayu bekerja. Siapa lagi nih? Siska mau gimana? Saya kuliah, Bu. Oke, Siska mau kuliah. Sona gimana? Saya mau kuliah, Bu. Pernah menikah nih, Bu. Mau jadi imam keluarga kah? Nanti, Bu, buat kuliah dulu, Oke. Bu. Habis itu bekerja, baru kita menikah nanti, Bu. Iya, nah keren. Harus punya planning ya. Oke, silakan Noviani, gimana? Mau gimana setelah ini? Ya mau kuliah, Bu, tapi orang tua udah nyariin jodoh, Bu, buat Jodoh, nah ini ada pilihan, nanti Kasihan. kita bahas ya gimana. Berarti Feni jodoh masih di tangan orang tua Ya. tuh. Iya, Siapa lagi? Anak Ibu, Sefni gimana? Saya mau jadi orang kaya aja langsung, Bu. Oh, mau jadi Bisa, orang tuh, kaya. Bu. Oke, jadi orang kayanya gimana jalannya itu harus kita capai, apakah dengan bekerja, apakah dengan kuliah dahulu, ataukah kemungkinan Sefni udah punya warisan 7 turunan dari keluarganya, sehingga otomatis jep langsung orang kaya gitu kan. Jika tidak berarti kita harus Saya mau melakukan- kuliah dulu, Bu. Gimana? Saya mau kuliah dulu, Bu. Mau kuliah dulu, Bu. Oke, keren. Nah, setelah ini Ibu harapkan adalah kalian sekarang udah mulai menggambarkan pilihan. Saya mesti ngapain ya? Mesti bekerja kah? Mesti kuliah kah? Atau saya akan menganggur saja? Atau saya akan menikah? Karena gimana, Nak, hidup itu adalah pilihan. Di antara B, C, D, births, B, D, deeds, kematian, itu ada C, yaitunya choice, pilihan. Jadi bagaimana kita menjalani hidup dari lahir sampai kematian itu adalah dengan cara memilih-memilih yang kemudian harinya kita harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi pilihan tersebut. Oke, bisa dipahami anak-anak cantik dan ganteng Ibu? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, nih tadi yang tidak bekerja atau kuliah dipertanyakan, maka saya akan. Nah, jadi di sini adalah gambarannya, Nak. Ketika kita nggak bekerja atau kuliah, berarti di situ kita bisa jadi adalah pengangguran. Karena nggak punya tujuan, karena kita nggak punya target. Sementara di sini, survei tahun 2020 saja, Nak, itu di SMK itu menjadi penyumbang tertinggi loh. Dari total pengangguran yang tersedia. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena gini, SMK yang ditargetkan dengan kompetensinya, sementara kita udah harus praktek kerjanya, kita dibekali dengan kompetensi-kompetensi yang berjam-jam di labor, di workshop, di TEVA-nya. Tetapi karena kita tidak bisa jadi karena kita tidak mempersiapkan semaksimal mungkin, sehingganya lapangan pekerjaan itu diambil alih oleh paham sampai di sini anak-anak bujang dan anak gadis Ibu. Paham, Bu. Jadi ada yang mau sebagai penyumbang pengangguran di sini? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Aku Enggak, nggak mau jadi Enggak ya, pengangguran, enggak Bu. Ibu sarankan ya. Berarti itu Enggak, hanya Bu. jadi beban hidup nantinya.
Oke, selanjutnya kita akan analisa video. Kita analisa video yang mana nanti di sini kalian bisa mengambil pembelajaran, inti-inti pembelajaran dari video yang ada. Tunggu sebentar. Oke, udah terlihat anak-anak ibu. Wow, halo Sobat Sengklek. Sebelum mulai jangan lupa subscribe. Nah, ini sedikit Ibu, udah kaju ya, Bu? harus standby nak dengan segala kemungkinan yang ada di hadapan kita. Makanya Kita lagi galau, Bu. fokus. Makanya dia. Kalau ya. Dulu untuk dukung channel ini ya. Jangan lupa ya tekan tombol loncengnya biar cepat pulang. Bukan lonceng sekolah, oi. Video animasinya. Pengangguran. Ambil nilai-nilainya ya, Nak. Ian. Ngapain? Oh, ini Om. Aku sedang membaca yang banyak diminati oleh kaum Hawa. Oku, apa emang? K-pop. Kenapa K-pop? Soalnya ini namanya Korean. Maksud Om isi berita korannya apa yang kamu bacain? Mata 4. Oh, ini Om. Aku lagi baca berita tentang banyaknya mahasiswa yang setelah lulus tapi banyak pengangguran. Oh alah, kasihan banget sih. Jadi ingat masa lalu Om waktu masa kuliah. Emang gimana Om waktu itu? Waktu itu Om sangat menyesal karena waktu sekolah sama kuliah nggak belajar sungguh-sungguh. Terus di masa kuliah nggak ada pun ikut organisasi dan kegiatan lainnya. Yang ada waktu pulang kuliah langsung main game, nongkrong nggak jelas, habisi waktu. Setelah lulus dari kuliah dengan nilai pas-pasan ya ginilah jadinya. Susah dapat kerja. Om menyesal karena dulu nggak manfaatin waktu dengan baik. Kayak teman Om tuh sekarang. Udah pada sukses. Woi waktu, tolong kerjain tugasku dan cari uang sampingan setelah itu. Karena waktu di masa kuliahnya, saat ada waktu luang mereka kerja sampingan sambil membiayai hidupnya. Saat selesai kuliah, dia nggak bingung mau campak lamar kerja di mana karena usaha dia yang udah dibangun saat sambil kuliah sudah mulai ada nama dan bisa mencukupi kehidupannya. Terus ada yang meluangkan waktu bikin konten dan sekarang udah jadi YouTuber terkenal karena proses yang panjang dan kerja keras. Ya ampun, aku terlalu lalai akhir-akhir ini. Nggak pernah memanfaatkan waktu luang ke hal yang positif dan tidak memikirkan masa depan. Nah, sebelum terlambat, kamu kan masih semester 3. Masih ada 3 tahun lagi untuk cari pengalaman seperti kerja sampingan, buat usaha, bikin konten, atau belajar untuk mengasah skill agar selesai kuliah mudah masuk perusahaan besar di luar. Karena susah banget cari kerja di kota Luk Semewew ini. Perusahaan ada beberapa, tapi perusahaan keluarga semua. Kita campak lamaran malah ditanya nama bapak kita siapa. Kantor pemerintah juga gitu, saudara semua dimasukin ke dalam kantor itu. Jadi kita emang harus dituntut untuk lebih kreatif. Selesai kuliah nggak mesti harus PNS. Di zaman serba internet sekarang udah mudah banget cari uang. Jangan kayak Om ini, nggak ada pengetahuan, nggak ada skill, nggak ada orang dalam. Jadinya dompet kering. Oh, kalau gitu aku ada solusi untuk Om. Kayak mana aduh? Sekarang udah nggak kering kan? Oke. Are you like that? Siapa nih yang pecinta drakor-drakoran? Kami, Bu. Ini jangan terfokus, ambil pembelajarannya. Apa sih yang hebat dari drakor tersebut? Oke, yuk. Siapa yang mau menganalisa video? Sekarang keluarkan kertas dan penanya di atas meja. Silahkan diisi apa sih yang bisa kalian ambil pembelajaran dari video yang tampil sebentar ini. Ibu harap nggak drakornya ya, Ami? Nggak Ayu nya ya? Oke, Ayu silahkan. Dari segi psikisnya, Bu, banyak yang depresi, Bu, banyak yang stres, Bu, karena pengangguran, Bu. Nah, tuh banyak yang depresi, stres, sehingganya nyanyi-nyanyi gak jelas tadi ya di videonya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Yuk, angkat tangannya, Nak. Saya, Bu. Oke, silakan Siska. Ada rasa menyesal, Bu, dari bapak-bapak tadi itu, Bu, karena sering tidak memanfaatkan waktu, nggak ada target ke depan, Bu. Ya, keren. Jadi itu mereka bahkan sudah kuliah ya, Nak. Gimana kita yang kelas 10 gitu. Kita masih panjang lah memikirkan perencanaan tersebut. Oke, selanjutnya siapa lagi, Nak? Bu, saya mau pendapat, Bu. Oke, silakan Riza. Bu, dari video tadi, kalau yang saya pahami, kita harus rajin
supaya kita nantinya tidak pengangguran, Bu, gitu. Nanti takutnya kata si Bapak yang tadi itu nilai pas-pasan, nggak ada orang mau kerja gitu. Nggak ada orang mau kerja. Nanti gimana, Bu? Jadinya makanya dari kelas 2 ini kita rajin-rajin dulu, Bu, belajarnya gitu. Iya, betul, keren. Bu. Memanfaatkan yang ada sekarang. Kalau belajar ya belajar dulu. Jangan kita fokus dengan hal-hal yang memang itu tidak berdampak untuk 5 tahun ke depan. Gini loh, Nak. Apa yang kita lakukan sekarang itu menentukan 5 tahun ke depan. Apapun yang kita lakukan sekarang, kita berleha-leha sekarang, ya nikmatilah leha-lehanya 5 tahun ke depan. Mungkin efeknya nggak terasa sekarang, tetapi itu akan kita rasakan setelah 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Oh iya ya, kenapa saya dulu nggak mempersiapkannya sedini mungkin gitu. Yuk, siapa lagi yang berpendapat? Jika tidak ada, Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya, jadi kita lihat di situ tadi adalah apa-apa saja sih yang menyebabkan pengangguran, karena ini masalah yang sangat pelik bagi kita bersama, makanya Ibu sangat kupas sekali pengangguran ini. Pertama, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di sini, Nak, bukan hanya kita sebagai sekolah di tempat yang bagus, lingkungan yang bagus, enggak gitu, tetapi bagaimana kita memanfaatkan pendidikan itu sendiri. Bagaimana kita mengeksplor diri kita di lingkungan pendidikan itu sendiri. Keterampilan. Nah, kenapa keterampilan kok bisa jadi faktor penyebab? Yuk, siapa yang berpendapat? Silakan. Mana yang mau berpendapat nih tentang kenapa kok keterampilan menjadi penyebab pengangguran sih? Gitu. Iya, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan. Karena kurangnya kita mengasah keterampilan, Bu. Mungkin pada saat belajar kita lebih fokus ke materinya aja, nggak prakteknya gitu. Makanya jadi kurangnya skill yang ada di dalam diri itu, Bu. Nah, untuk kedepannya, Nak, kita nggak lagi terfokus dengan materi-materi, tetapi adalah keterampilan yang harus kita, apa sih modal keterampilan seperti yang tadi di video tadi bilang adalah mempersiapkan mungkin dengan kegiatan ekstrakurikuler, karena kita harus mengembangkan diri dan mengembangkan potensi, membiasakan dengan hal-hal yang memang terjun ke lapangan gitu, siap dia dengan kondisi lapangannya. Upah. Nah, bagaimana dengan kondisi upah yang terjadi? Kenapa kok masih banyak pengangguran sih? Upah menjadi salah satu penyebabnya. Oke, silakan berpendapat. Sona? Saya, Bu. Iya, Bu. Upah itu bisa menjadi pengangguran karena pertama ya tempat bekerja sekarang sudah banyak yang meminta levelnya tinggi-tinggi. Jadi tamat SMA, SMK bekerjanya yang rendah-rendah juga. Apalagi kami tamat SMA, upahnya juga rendah gitu, Bu. Jadi banyak yang nganggur gara-gara upah yang rendah itu, banyak orang nggak mau bekerja gitu, Bu. Ya, Bu. Setuju, Bu. Silakan Ayu, gimana? Iya, setuju, Bu, sama Sona, Bu. Gajinya tuh kecil, Bu. Jadi tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan, Bu. Jadi bikin malas jadinya kerjanya, Bu. Bahkan gimana pun tidak bisa kita pungkiri ya, Nak. Ketika kita bekerja itu memang kita mengharapkan satu imbalan. Ketika kita bekerja di bawah tekanan yang bahkan dalam lowongan kerja sekarang dituliskan bersedia bekerja di bawah tekanan. Sementara upahnya tidak sebanding. Nah, itu kan menjadi membuat rendahnya motivasi untuk bekerja tadi. Ya udahlah, bekerja toh nggak bisa mengimbangi dengan keringat saya gitu katanya. Oke, informasi lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana informasi lapangan pekerjaan yang tersedia, Nak? Ya, kalau sekarang ini, Bu, lebih banyak KKN ini, Bu. Jadi tidak ada transparansi kan. Jadi kalau ada lapangan pekerjaan, keponakannya lah yang duluan gitu kan, yang dimasukkan gitu. Nah, jadi kadang kualitas yang diminta sama itu nggak sama kualitasnya dengan keponakan dia ini, tapi karena keponakan saya aja lah daripada diminta duit sama orang tuanya aja dimasukkan ini keponakannya, bisa aja seperti itu, Bu. Ya, saya setuju, Bu. Betul. Dapat kita simpulkan ya betapa besarnya pengaruh pengangguran terhadap banyak aspek kehidupan kita. Sehingganya kita udah bisa memastikan ya kalau kita akan say no to pengangguran setelah tamat SMK ini.
Berarti karena kita udah mengatakan say no pengangguran. Oh ya, tapi sebelumnya Ibu bahas dulu setelah dari literasi yang Ibu dapatkan, adapun aspek pengangguran yang pertama dari segi ekonomi, betul yang telah disampaikan tadi, meningkatnya jumlah kemiskinan. Kalau orang nganggur, dari mana mereka akan dapat uang? Sehingganya kemiskinan pasti akan di tangan mereka. Kemudian aspek sosialnya, banyak pengemis, gelandangan, pengamen, pekerja seks komersial pun juga akan berjangkitan. Karena gimana? Ya tidak punya skill, apalagi yang bisa dijualnya kalau tidak tubuhnya gitu. Nah, di sinilah makanya kenapa semakin hari kota-kota besar itu semakin banyak pekerja seks komersialnya. Karena ya semakin kesulitan untuk lapangan pekerjaan yang halal dan apalagi tidak didorong dengan kompetensi dalam diri yang tidak dimilikinya. Kemudian secara mental atau pribadinya, otomatis mereka akan rendah tingkat kepercayaan dirinya. Seperti tadi adalah ketika kumpul alumni, orang pada membanggakan diri kerja di mana, sementara kita apa yang mau bisa kita banggakan. Selanjutnya akan terjadi keputusasaan dan menimbulkan depresi pastinya. Orang yang depresi apalagi berefek selanjutnya bisa jadi dia ke narkoba, kemudian hal-hal lainnya. Nah, di sini saling berentetan ya, Nak. Selanjutnya politik. Upah yang tidak sesuai tadi berapa banyak akhirnya muncul demo-demo para serikat buruh. Banyak yang setiap hari buruh nasional itu mereka pada demo. Hari tanggal berapa hari buruh nasional ada? Ya, siapa yang tahu? Hari buruh nasional, sehingganya mereka pada turun demo selalu. Mei, Bu. 1 Mei kayaknya, Nak, Bu. 1 Mei, Bu. Ya, keren. Bu, jalan-jalan 1 Mei pasti akan kita saksikan di mana para buruh itu mendemo pemerintah. Karena gimana? Pengangguran ini semakin banyak, lapangan kerja semakin sedikit, semakin dikat-katnya untuk bekerja. Aspek keamanan yang terakhir adalah tindak kejahatan demi menghidupi perekonominya. Seperti yang disebutkan tadi, banyaknya terjadi perampokan, mencuri, menjual narkoba, ataupun tindakan penipuan online berapa banyaknya yang menjadi korbannya. Ini karena apa? Gimana pun butuh duit, nah. Gimana pun harus bekerja kita, nah. Kalau nggak bekerja, nggak bisa hidup tanpa duit. Duit bukan segalanya, tetapi duit membuat kita harus aktif, harus kita cari betul gitu untuk melangsungkan. Segalanya butuh duit ya, Bu. Iya. Betul, nggak cukup hanya dengan senyum sapa salam saja mungkin kehidupan kita selanjutnya. Nah, oke. 3M biasanya ya, Bu ya. Makasih nggak laku ya, Bu. Lagi gitu. Oke, karena kita nggak akan menganggur, berarti kita harus bekerja atau melanjutkan ke universitas sesuai jurusan. Nah, inilah menjadi pilihan kita. Setelah pilihan ini, kita mempunyai konsekuensi dari pilihan masing-masingnya. Nah, tidak hanya memilih, kemudian selesai enggak. Tetapi kita memilih, kemudian konsekuensinya menerapkan pilihan tersebut. Yuk, yang bekerja mana orangnya? Angkat tangannya. Karena SMK adalah anak-anak ibu yang mudah dipersiapkan untuk bekerja. Jadi dipersiapkan menikah ya, bekerja atau melanjutkan ke universitas. Mana orangnya? Yuk. Saya kuliah, Bu. Oke, bekerja. Oh, universitas atau perguruan tinggi, studi lanjutnya mana? Nggak ada juga. Ada. Berarti yang nggak Saya, mau Bu. ini mana? Saya, mau Bu. kuliah. Oke, banyak yang Saya tadi mau kuliah, Bu. Iya, boleh. Jika SMK ini besar peluang kita untuk bekerja maupun untuk kuliah, Nak. Karena dimanapun kita dibekali dengan keduanya. Berbeda dengan SMA yang hanya memang ditargetkan mungkin bisa jadi itu peluang besarnya di perkuliahan. Tetapi kita dengan skill selama proses 3 tahun ini kita dipersiapkan untuk bekerja. Tetapi dengan syarat pilihannya boleh juga kuliah bagi yang memang belum siap terjun ke dunia kerja. Nah, sekarang jenis pekerjaannya. Ini pekerjaan hal-hal simpel yang bisa kita dapatkan setelah tamat SMK-nya ini ya. Nah, bisa jadi sales, kurir, office boy, SPG di toko, online shop, content creator, dan banyak hal lainnya. Yang mana target di sini kita bekerja adalah memang menghasilkan uang dan itu dengan modal keterampilan kita. Untuk bekerja tersebut, apa sih yang harus kita persiapkan? Nah, pertama adalah otomatis kita harus cari dulu lowongan pekerjaannya.
Kalau orang nggak butuh karyawan, kita ngelamar diterima nggak? Ada nggak yang menerima? Kalau kita ada orang itu nggak buka lowongan, Pak, saya tetap ingin bekerja, Pak, gimana pun saya bekerja, Pak, gitu. Sementara dia nggak buka lowongan, ya nggak mungkin gitu. Berarti kita harus cari lowongannya dulu. Iya, Bu. Nah, daftar diri bisa, baca koran bisa, lihat informasi melalui media elektronik, rajin mengunjungi pusat perkantoran. Nah, karena berhubung dengan KKN yang tadi masih melekat, dimanapun kita butuh link. Dimanapun kita butuh orang-orang yang akan memberikan informasi tersebut. Karena memang informasi bersumber dari dalam, berarti kita harus mencari orang dalamnya. Kenal. Gimana cara kenalnya? Ya kunjungilah pusat-pusat perkantoran, kunjungilah pameran bursa kerjanya, atau silakanlah aktif di media sosialnya. Kemudian selanjutnya adalah bergaul dan bertanya kepada orang yang sudah bekerja. Satu lagi yang paling sangat-sangat penting adalah munculkan rasa percaya diri. Sarvina Rahmi, yuk, fokus. Selanjutnya adalah setelah kita mencari lowongan kerja, kita mengikuti tes. Nah, di sini ada 3 jenis tesnya. Yang pertama, itu administrasi, akademis, dan tes wawancara. Administrasi ini apa? Kita butuh menyiapkan surat lamaran, apalagi? Fotokopi, ijazah, KTP, SKCK. Bukti kita memang adalah penduduk yang baik. Kemudian pas foto. Nah, di sini pas fotonya besok kita bahas secara lebih lanjutnya ya. Jangan selfie. Kebanyakan yang gagal adalah ketika pas fotonya dipakai foto selfie. Sementara di sini kita adalah melamar kerja, mau dalam lingkup itu formal. Jadi jangan selfie. Oh, jadi nggak boleh foto selfie ya, Bu? Ya, nah, yang memang kalau bisa kita pertanyakan latarnya apa, kemudian pakainya seformal mungkin. Karena kita memang melamar gitu, butuh, kita meminta loh, gitu. Bukan sehingganya orang yakin seformalnya nilai kualitas diri kita itu bertambah. Dilihat dari tampilan kita. Selanjutnya seleksi akademis, baik itu berupa tes. Selanjutnya tes wawancara juga. Oke. Ini untuk pilihan yang bekerja. Nah, bagi yang bekerja, pilihan anak-anak ibu yang bekerja tadi, mohon dipahami materi yang ininya. Selanjutnya pilihan yang ingin berkarir, lanjutkan di perguruan tinggi lagi. Ini jenis-jenisnya loh. Nah, ada universitas, institut, politeknik, widyaswara, ataupun akademi komunitas. Nah, universitas apa yang ingin kalian masuki? Mana yang kuliah tadi? Yuk, angkat tangannya. Oke, Siska mau masuk gimana? Sona mau masuk apa? Saya mau masuk jurusan orang, Bu. Jurusan apa, Nak? BKUNP, Bu. Oke, keren. BKUNP. Penerus Ibu besok ya. Selanjutnya, Siska. Saya mau jurusan BK juga, Bu, karena nanti saya bisa memberikan solusi kepada orang lain atas permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. Keren. Terinspirasi dari Ibu ya, Nak ya? Iya, karena Ibu kan orangnya juga dekat gitu dengan siswa, Bu. Saya juga mau seperti Ibu. Oke, silakan Riza. Saya rencananya juga, Bu, mau ambil jurusan BKUNP, tapi kalau enggak saya mau di STKIP aja, Bu. Oke, STKIP dengan jurusan BK juga ya, Naya. Dimanapun BK Iya, Bu. Gimana? BK ini paling bahagia loh, Nak, kerjanya. Paling bahagia. Kerjanya cuman berhubungan dengan siswa, nggak ada kita ketemu dengan tugas-tugas, ujian. Makanya yuk jadi guru BK gitu. Itu melalui kampus. Yang lainnya gimana? Mau di mana, Nak? Nafiani tadi nunjuk perguruan tinggi, mau kemana, Nak Ibu? Ibu, Yang lain saya mau mengadminkan Bu. saja, Bu. Ibu, saya mau kuliah, Bu. Tapi saya jodoh tadi ya? Ayah saya menjodohkan saya, Bu. Biar saya langsung nikah, langsung kaya, Bu. Ntar yuk. Itu dapat juragan sawit. Lanjut dengan sawit. Ya ampun. Nih, untuk yang lanjutkan studi lanjutnya di sini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan, Nak. Yang pertama adalah bagaimana status dan akreditasi perguruan tingginya. Karena gimana pun ketika kalian bekerja itu adalah akreditasi perguruan tinggi menjadi salah satu pertimbangan orang dalam menerima kita
untuk bekerja di perusahaannya. Kemudian jalurnya mau jalur apa? Apakah jalur prestasi, apakah jalur tes, atau jalur mandiri. Kemudian jenjang Jalur darat ada nggak? gimana, nak Bujang? Jalur darat ada, Bu. Jalur darat. Nah, kita bukan lagi healing jalan-jalan, nak. Jadi ini kita jalur ke perguruan tinggi. Jalurnya, kalau jalur darat nggak ada, nak ya. Jalurnya ada 3. Yang pertama adalah masuk melalui tes. Yang kedua, yang pertama itu prestasi kita dulu selama kita sekolah. Yang kedua itu adalah melalui tes. Itu setelah kita tamat SMK ini. Yang selanjutnya itu mandiri. Bisa diambil dari nilai tes tersebut. Kemudian jenjang pendidikannya, mau di mana? Universitas kah, institut kah, politeknik kah, widyaswara atau akademi. Silakan pilih. Itu dengan konsekuensi masing-masing tahunnya. Selanjutnya bentuk perguruan tingginya, mau yang swasta kah atau yang negeri. Ini harus menjadi pertimbangan. Sehingganya kuliah bukan hanya sekedar kuliah, tetapi memang adalah untuk dalam rangka mempersiapkan masa depan kita. Kemudian sistem penerimaannya tadi, perguruan tinggi kedinasan juga bisa menjadi salah satu pilihan. Hal yang penting yang harus dipahami, yang pertama keinginan kita. Jangan asal kuliah, cita-citanya apa? Kemudian ekonomi kita gimana? Ini enggak, ntar ingin kedokteran, Bu, sementara kita anggota nanti penerima bansos. Jadi kewalahan di tengah. Jadi harus itu kita pertimbangkan juga. Apakah bisa nanti kita mendapatkan beasiswa di tengah jalan jika memang mengambil jurusan tersebut atau tidaknya gitu. Kemudian hasrat belajar dalam bidang sains murni atau menjadi di bidang sosialnya. Pastikan itu dulu. Pastikan kemampuan kita di mananya. Jangan asal kerja, jangan asal kuliah. Karena salah satu penyebab pengangguran tadi adalah bisa jadi karena salah jurusan, jadi ilmunya nggak dapat gitu. Bakatnya apa? Kemudian penjurusan bidang studi yang disesuaikan dengan kemampuan kita, potensi kita dan cita-cita. Kemudian kemampuan baik akademik maupun non-akademik. Masuk di sini adalah kemampuan secara ekonomi. Oke, tadi nih ada selanjutnya pilihan menikah. Nih, ya Allah, siapa nih sih yang menikah? Nih, pilihan menikah. Oke, Noviani. Edli, Bu. Pilihan menikah. Amel menikah, Bu. Menikah. Jika Amel tadi, Bu. menikah. Saya nggak mau menikah, Bu. Saya mau kuliah, Bu. Belum mau menikah. Saya masih kecil, Bu. Oke, untuk yang menikah itu buat besar loh tanggung jawabnya. Untuk orang yang sudah menikah itu harus sudah siap banyak aspek fisiknya gimana. Gimana dia secara fisik udah mampu belum untuk yang perempuan hamil. Untuk yang laki-laki udah mampu belum menghidupi kehidupan anak orang gitu. Ekonomi gimana? Udah punya pekerjaan belum? Karena gimana pun seperti yang disebutkan tadi, duit itu memang butuh untuk segalanya gitu. Setuju, Bu. Ada, Jadi kriterianya biarlah ganteng asal kaya, Bu. Jangan. Nggak masalah. Kayak gitu. Banyak aspek, jangan hanya ekonomi saja. Psikis. Nah, gimana kesiapannya? Siap nggak dia untuk menerima kondisi-kondisi badai rumah tangga? Jangan-jangan nanti ya udahlah, Dek. Tidur kita berdua, Dek. Makan kita di rumah. Makan di rumah. Kurang. Atau masalah ya udahlah, Dek, ngadu lah sama adek lu, Dek gitu. Kan nggak oke ya, Nak ya. Sosialnya dan juga banyak hal yang jadi pertimbangan. Jadi karena menikah adalah ibadah seumur hidup, Nak, jadi butuh persiapan yang sangat panjang. Iya, Ibu Nak. sudah menikah, Bu? Ibu sudah. Gimana Soalnya tuh Ibu ada masih calon kelihatan, Ibu, Nak? Ibu masih seperti gadis kelihatannya, Ya Bu. ampun. Nah, makanya yuk dalam ilmu BK supaya senyum itu adalah sesuatu, Nak. Oke, kita lanjutkan. Nah, materi Ibu tadi udah ada 3 pilihan. Pengangguran, 4 pengangguran atau beban hidup keluarga, bekerja atau studi lanjut, ataupun ingin menikah. Nah, sekarang Ibu ingin tanya lagi. Udah panik Ibu berceramah dan bertanya jawab bersenda gurau ria di depan kelas. Apa sih yang kalian dapatkan dari layanan ini? Yuk, angkat tangannya. Siapa yang mau berpendapat? Apakah hanya diam-diam baik saja dari tadi? Silakan Siska. Saya, Bu. Oke.
Ya, banyak Bu yang saya dapatkan dari Ibu tadi. Ibu sudah menyampaikan ke perguruan tinggi itu, terus tentang bekerja juga tadi. Jika tidak bekerja itu apa saja dampak-dampaknya kalau kita pengangguran, Bu. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, itu saya termotivasi Bu untuk melanjutkan kuliah Bu. Saya nggak ada niat untuk menikah setelah SMA ini Bu. Terima kasih Bu atas materi yang sudah Ibu sampaikan. Itu sangat lekat banget dan ngena banget sama diri saya sendiri Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Siska. Berarti nggak nganggur ya? Ada pilihan ya nak? Ada Bu, saya kuliah Bu. Oke, selanjutnya siapa lagi? Apa yang didapatkan dari layanan ini? Atau pertanyaan mana orangnya? Sahima, apa yang didapat Sahima dari layanan Ibu? Iya Bu, dari layanan ini saya dapat kesimpulan Bu, saya mau kuliah Bu, karena untuk kuliah kita bisa dengan kuliah kita juga jadi pengangguran Bu. Oke, keren. Nanti kita gini nak, bukan berarti kita adalah kuliah langsung dapat kerja enggak ya, tetapi kita memperbesar peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan dan itu levelnya lebih diperhitungkan gitu. Selanjutnya, apa yang dirasakan? Nah, sekarang setelah Ibu mendapatkan informasi, apa sih perasaan kalian? Apakah tambah sedih? Apakah tambah bingung? Atau makin galau karena Ibu ngasih materi? Yuk, Sarvina Rahmi, gimana perasaannya? Makin galau kah? Setelah Ibu suruh nyanyi tadi? Saya semakin mantap Bu, saya mau kuliah saja Bu. Mau kuliah juga. Ya. Oke. Semakin mantap lah intinya ya. Riza, silakan. Apa perasaannya Riza? Bu, saya senang adanya informasi ini Bu gitu. Saya lebih kemana saya setelah SMK ini Bu, setelah ini saya kelihatannya mau kuliah Ibu. Oke, nah berarti nanti kita kasih materi lanjutannya ya nak ya. Terakhir, jelaskan hal-hal yang dilakukan setelah mendapat informasi ini. Yang pertama, kemudian apa sih langkah-langkahnya itu? Yuk silakan Sona Idola. Mau ngapain lagi setelah dikasih materi ini? Ya, yang jelas saya mau nikah, Bu. Tapi nikahnya saya mau bekerja dulu, Bu. Saya nggak mau nikah sewaktu di sekolah ini, Bu. Saya setelah sekolah tetap mau nikah. Apapun itu, Bu. Tapi saya mau bekerja dulu, Bu. Mau kuliah dulu gitu, Bu. Dapat pekerjaan baru nikah. Karena waktu sekolah ini nggak boleh nikah kan, Bu? Enggak. Untuk umurnya mungkin 18 tahun itu boleh, tetapi kita perhatikan lagi aspek-aspek tadinya ya nak ya. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan untuk nikah itu. Ya, ada lagi yang mau berpendapat? Apa sih langkah-langkah yang akan dilakukan setelah dapat layanan ini? Chefnya Amelia gimana? Siska, oke, silakan Ya Siska. Bu, setelah tamat SMA ini, sebelum tamat ya Bu ya, saya akan meningkatkan prestasi saya dulu Bu, agar nanti pas kuliah saya bisa masuk melalui jalur prestasi Bu, karena memang saya ingin sekali kuliah setelah tamat di sini. Oke, keren. Terima kasih anak cantik dan ganteng Ibu. Saya Bu. Oke, silakan Chef nih. Yang saya dapatkan setelah mendapatkan layanan informasi dari Ibu ini, saya seperti yang disebutkan tadi kan saya mau kuliah Bu. Walaupun saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, saya akan berusaha nanti seperti yang dikatakan Siska juga tadi masuk melalui jalur prestasi dan kalau bisa saya bisa mendapatkan KIP kuliah Bu. Jadi bisa juga meringankan beban orang tua Bu. Sekian Bu. Terima kasih. Nanti besok untuk informasi beasiswa, informasi perguruan tinggi, informasi lanjutan itu besok akan kita bahas. Silakan temui Ibu secara pribadi boleh. Datang ke BK terdekatnya ya nak ya. Iya Bu. Selanjutnya, Ibu ada beberapa lembar kerja karena gimana pun setelah kita menerima materi ini butuh adanya pembuktian. Emang apa sih yang kalian dapatkan tadi gitu. Nah, ini jenisnya. Nanti silakan dibagikan. Siapa yang mau bantu Ibu membagikannya? Nah, siapa yang mau bisa bantu?
Mana nih yang bisa bagiinnya? Ada berapa orang kita di sini? Yuk dibagiin masing-masingnya. Stephanie, Biar saya ambil bagikan, aja. Bu. Ami, ambil aja silakan. Ami. Nih, bagikan ke teman-teman masing-masing. Pastikan kalian mendapatkan 1 lembar kerja peserta didik. Di mana di sini silakan kalian tuliskan nantinya nama, kelas, kemudian materi kita. Apa yang kita bahas hari ini. Silakan jawab di dalam kolomnya. Tuliskan apa yang Bu, si menyebabkan Nemi enggak mau dia kasih ke saya, Bu. Stephanie, cari perhatian Stephanie ke zona Stephanie. Si Nemi, Bu. Nemi, Bu. Oh, Minta sama yang sebelahku, Emi, Bu. Sona. Sonanya udah Bukan punya pacar, saya, nggak Bu. boleh dideket-deketin udah. Jangan sibuk-sibukan, cari-cari perhatian. Yuk, fokus dulu. Jodoh nanti itu jodoh. Enggak. Sona lama Enggak lagi dong. sini. Enggak Sonanya belum lepel makan aku. sekarang. Nggak boleh Yuk, pacaran sekelas, Bu. Nggak boleh. Tahunya sana Sona yang ganggu-ganggu terus, Bu. Oke, dah. Yuk, dilanjutkan. Di masing-masing tangan kalian sekarang udah ada LKPD. Di mana ada 4 soal. Yang pertama itu, apa sih penyebab pengangguran tadi? Kemudian yang kedua, dampaknya pengangguran tadi itu apa? Sini ada yang selanjutnya pilihan karir. Silakan kalian lingkari bekerja atau melanjutkan. Nggak ada pilihan menikah langsung. Ini adalah untuk pilihan tamat SLTA. Dan juga tidak ada pilihan untuk pengangguran. Ibu pastikan hal itu ya. Bekerja atau melanjutkan studi. Selanjutnya, setelah kalian udah menentukan pilihan, dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Kenapa alasan Anda memilih tersebut? Yang selanjutnya, apa saja langkah yang akan ditempuh dalam perencanaan tersebut? Baik itu bekerja ataupun melanjutkan studi. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Kembali lagi. Harus kalian memastikan suatu quotes yang mana gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Pastikan kalian punya perencanaan yang matang. Dan jika gagal di perencanaan A, lanjut di perencanaan B. Oke. Sudah selesai LKPD-nya. Jika sudah, kita lanjutkan dengan di sini Ibu ada evaluasi proses dan evaluasi hasilnya. Jadi Ibu ingin tahu seberapa paham sih kalian dengan materi Ibu. Ini Ibu bagikan juga, silakan kalian mengisinya dengan mencentangnya ya Nak. Itu dicentang, kemudian dipilih yang sesuai dengan diri kalian. Nah, masing-masing pilihan kalian itu ada skornya dan pastinya ini adalah tidak ada benar salahnya. Karena di sini kita memang sama-sama belajar dan sama-sama menerima informasi. Kita tidak lagi ujian. Selanjutnya angket layanan di sini ada SS, CS, TS, STS. Di sini Ibu berharap kalian pahami dulu petunjuk pengisian angket tersebut sehingganya nanti mengisinya tidak asal-asalan. Karena ini demi kelancaran kita untuk layanan ke depannya. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu tutup, yuk Ibu tadi kalian udah menyimpulkan, merasakan dan membuat keputusan langkah-langkahnya. Secara garis besar umum, siapa yang akan menyimpulkannya? Yuk, mana orangnya? Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan secara garis besarnya. Mulai dari awal sampai akhir, kemudian langkah-langkahnya yang akan dia kerjakan. Mana orangnya? Rahayu, silakan Rahayu. Baik, Bu. Kalau menurut saya kesimpulannya, Bu, setelah tamat sekolah ini kita bisa bekerja ataupun melanjutkan. Kalau misalnya kita bekerja, kita harus mencari tahu lowongan di mana dulu. Nanti baru kita masukkan lamarannya ke situ gitu ya, Bu ya. Nanti ada tes wawancaranya juga. Kalau misalnya kita mau melanjutkan, kita harus pilih perguruan tinggi mana yang mau kita tuju dan jurusannya apa gitu ya, Bu. Iya, keren sekali, Nak. Berarti Ibu bantu simpulkan juga ya, Nak ya. Di sini kita memang harus punya pilihan bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, dengan pilihan tersebut nanti kita harus cari informasi apa-apa sih jika kita bekerja, apa yang harus kita persiapkan, bekerja di mana, gajinya berapa, potensi saya apa. Begitu juga dengan melanjutkan studi. Apa sih di perguruan tinggi mana, jurusan apa, jenis perguruan tingginya gimana, status akreditasinya apa, itu haruslah dipertimbangkan semaksimal mungkin. Oke, anak-anak Ibu,
terima kasih untuk 2 jam pertemuan kita kali ini. Tanpa terasa Ibu udah sampai di ujung pemberian layanan. Ibu ingin mengakhirinya dengan berdoa bersama, kita bersyukur bersama, karena alhamdulillah kegiatan kita berjalan dari awal sampai akhir seperti yang Ibu harapkan. Terima kasih partisipasinya Ananda Ibu semua. Sarang heo untuk kalian semuanya. Kita yuk ditutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ananda Ibu. Yuk bantu untuk. Ya, Ziza. Oke, silakan. Terima kasih. Ini mohon maaf juga ini terdengar suara kecil sedikit. Yang pertama tentang pada saat menyampaikan tujuan kegiatan, tujuan layanan, alangkah lebih baiknya belum kita tampilkan PPT kita. Karena kalau kita tampilkan PPT, nanti siswa sudah mengalihkan pikirannya, pandangannya ke PPT tadi. Karena PPT Rizah tadi kelihatannya juga menarik kan, banyak warna. Itu kira-kira ya, ini pendapat saya loh, gitu kan. Nah selanjutnya, Ziza kemarin kalau nggak salah ya waktu penyusunan RPP kita, Ziza kelihatannya bermasalah dengan waktu ya. Karena Ziza takutnya waktunya banyak. Ini aja, ini udah hampir Ziza 2 jam ini loh. Betul lah. Ya, nah ini baru hanya sedikit banyak cut-cutnya. Ziza belum melihat anak kita diskusi kelompoknya belum Ziza lihat. Jadi jangan khawatir Ziza. Ini ya bahkan kalau siswanya aktif lebih dari 2 jam malahan gitu. Nah, jadi yang kemarin itu kekhawatiran Ziza yang kemarin itu terbantahkan dengan hadirnya pre-teaching ini. Nah, dalam penggunaan berbicara dengan peserta didik, alangkah lebih baiknya penggunaan kata kalian itu kita tidak pakai gitu. Nah, begitu Ziza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yuk satu lagi Bapak Ibu, kakak-kakak. Kak Yo, Kak Mei, Kak Sahima, Kak Siska, Bu Nemi. Zah, metodenya apa Zah? Ceramah kah? Masalah tapi PBL. Dari video tadi masalahnya pengangguran. Masalah intinya pengangguran. Makanya di situ diangkat kenapa kita nggak boleh harus menganggur gitu. Sehingganya dari masalah itu berangkatlah kita harus memutuskan pilihan-pilihan gitu. Enggak, dia PBL kah? Tapi nggak tahu ya, nggak tahu kalau misalnya yang lain. Ini sepemahaman Akak Zah. Kalau PBL itu kan harusnya kan dia student center ya, tapi kayaknya tadi nggak kelihatan siswanya yang bekerja, lebih banyak kayaknya Zizah yang menjelaskan si materinya gitu. Maksudnya gimana kalau misalnya dibagi aja per kelompok atau gimana kayak gitu. Jadi kelihatan siswanya yang bekerja. Kalau ini kayaknya Zizah aja yang berceramah, walaupun memang ada nanti kan umpan balik dari peserta didik itu kan pasti ada gitu. Tapi enggak, kalau ini kan kelihatannya Zizah yang banyak menjelaskan. Ini kayak gini loh, ini kayak gini loh, ini kayak gini loh gitu. Jadi si siswanya tuh nggak ada menampilkan hasil karya yang mereka dapatkan, yang mereka cari gitu loh. Kalau sementara kan kita PBL itu kan ada siswanya yang mencari sesuatu dan itu akan mereka tampilkan karyanya kayak gitu. Itunya tuh belum kelihatan gitu. Itu sih kalau menurut Kak Zah. Oke, berarti bagusnya memang dibagi per kelompok ya Kak. Kan tadi ke pribadi ya, pribadi. Yang silakan ditulis di kertas, ambil pena dan kertasnya, tulis apa sih faktor penyebabnya menurut kalian gitu. Iya, memang udah ada Zizah bilang kayak gitu, tapi belum ada, maksudnya yang peserta didiknya ini yang menampilkan ke depan kelas gitu loh, mempresentasikannya. Itu loh Zah, mempresentasikan kan maunya tuh kan kalau udah mereka bekerja, mereka mempresentasikan ini loh dari saya, nanti baru Zizah memberi penguatannya. Kalau menurut Akak sih kayak gitu. Iya. Tapi nggak tahu sih, tanya sama teman-teman yang lain juga ya. Terima kasih Zah. Oke Kak, terima kasih. Selanjutnya kakak-kakak. Nggak ada kayaknya Zah, udah diwakili sama Kak Riza sama Ayu juga. Terima kasih.